kita ahlul ahdi wal ahdi. Kalau NU-nya ahlul ahdi wal ahdi. Dan milih pemimpin nggak boleh kita lepas Pak sekali satu aja. Kesalahan yang kita meliberalkan cara pemilihannya. Model kayak itu maka Kongres PAN berterbangan kursi. Yang memilih pemimpin itu sudahlah para ulama kayak di Iran itu. Nah, kan? Masumi, Ridwan akan mengambil jalan saya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan info terbaru dari Davina News. Video ini dipersembahkan oleh Indo Express. Indo Express Fast Handling, Fast Solution. Sebanyak yang membawa kita melayang-layang dan merasa dengan filsafatnya, tapi memang Rashid Ghannouchi bilang begini, antara Islam dan Barat itu sejajar. Jadi dia menentang pemikiran Said Qutb yang merendahkan peradaban Barat. Dibilang peradaban Barat dengan peradaban Islam itu sejajar. Yang membedakan keduanya yaitu kalau Barat mendasarkan kepada manusia Tuhan, maka Islam mendasarkan kepada manusia sebagai khalifatullah, wakil Tuhan di bumi ini. Oleh karena itu tidak ada masalah dengan lembaga-lembaga demokrasi di Barat bagi dunia Islam. Yang menjadi masalah adalah nilai sekularisme dan nasionalistik dari sistem demokrasi dari Barat itu. Dalam Islam itu nilainya adalah moral. Kandungan moral ini yang membedakan Islam dengan Barat. Kandungan moral ini didasarkan kepada syariah sebagai sumbernya. Saya kira luar biasa pemaparan dari Pak Sayuti. Saya tidak mampu memformulasikannya, tapi cukup menarik lah. Untuk itu kita maju ke babak berikut, yaitu sebagai penanggap. Sebagai penanggap saya serahkan kepada Pak Ahmad Yani, Dr. Ahmad Yani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi agak melayang-layang juga saya mendengar uraiannya Ustadz Sayuti, Syekh ya. Tapi memang persoalannya adalah apa yang dikemukakan oleh Ustadz Sayuti itu juga kan, kalau kita mau balik tanya atas otoritas apa juga dia dapat membicarakan itu, mandat dari mana juga dia bisa membicarakan. Kita nggak dapat sholat puasa, nggak kita lihat juga kan. Tapi asiklah seperti itu, ya kan. Memang karena itu ada tema tersendiri sesungguhnya. Saya sarankan ke Idea untuk membahas tema tersendiri beliau nih. Nggak bisa kita membicarakan ini men-mix dia dengan pembicaraannya Ustadz Sayuti kan. Kita lebih banyak nanti kan pendekatan-pendekatannya menjadi pendekatan yang filosofi dan lain sebagainya, kita argumentasinya kan seperti itu. Nah, saya ingin kembali kepada tema kita saja ini, masalah politik Islam yes dan politik Islam no, sebagaimana tadi dikemukakan. Apa yang dikemukakan oleh Saudara Abdurrahman, memang kita harus melihat setting waktu pada setiap statement yang dikemukakan oleh tokoh yang pada waktu itu, dan kita sangat memahami kenapa Cak Nur mengemukakan itu, dan dia baru pulang juga dari sekolah ya kan, yang sebelumnya kita sama-sama tahu Cak Nur ini kan digadang-gadang menjadi nasir muda ya kan, bahkan ikut kampanye awal juga dia di P3 ya, juru kampanye juga pada awalnya pada waktu itu. Nah, kalau saya ingin lagi ke persoalannya adalah ada hal yang lebih berbahaya sesungguhnya. Kalau ini kita hampir sepakat lah seperti itu. Lebih berbahaya dalam menata politik kita ini adalah kekuatan oligarki politik dan oligarki ekonomi yang sekarang ini lagi merabak nih.
dan partai politik yang ada membiarkan dirinya dibajak oleh para oligarki ini seperti itu. Jadi untuk menguasai Indonesia ini tidak perlu model kayak PUC, ya kan, atau mengemukakan armada perang, nggak cukup. Untuk menguasai Indonesia ini cukup kuasai saja apa yang dikemukakan oleh Bambang Susatyo, itu bisa menjadi mendekati nilai-nilai kebenaran seperti itu. Para pemilik modal untuk menguasai, dengan menguasai kebijakan-kebijakan baik melalui regulasi yang dikeluarkan oleh legislatif maupun regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, ya kan, termasuk undang-undang. Kalau kita lihat apa yang murni, dia pasti di belakangnya bergeliban ada para kapitalistik, pasti itu di belakangnya, karena dia menggunakan mesin itu sendiri. Jadi catatan saya betul ini adalah buat kawan-kawan PKS, ya harus berjuang menolak, ya kan. Dulu kita tolak itu namanya, termasuk yang namanya presidential threshold. Dulu kita berempat, berlima menolak presidential threshold itu, ya kan. Kalah ini SBY mengembalikan lagi 20%. Itu pembajakan terhadap seorang rakyat. Ini secara teologis. Nah, ini Pak Sayuti. Kalau Pak Sayuti ingin menyatakan secara teologis Islam itu adalah, ini juga sudah melanggar nilai-nilai prinsip, karena ketidakadilan terjadi di sini. Ya kan, ketidakadilan terjadi. Penguasaan lahan, satu orang menguasai 5 juta hektar itu perampokan, itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Semangat Islam semua. Nah, kenapa Islam harus dimusuhi? Saya setuju tadi. Karena Islam pasti tegak memerangi nilai-nilai seperti itu. Dia pasti akan teriak. Kalau orang yang memang memahami Islam dengan utuh, pasti dia akan teriak ini tidak adil. Pasti seperti itu. Nah, oleh karena itu, maka partai yang mengusung dengan nilai-nilai Islam akan dimusuhi oleh oligarki, baik oligarki kepanjangannya. Di sini adalah kaum kaki tangannya, kompradornya, maupun yang dari sana. Sekarang ini udah apalagi asing dan asing udah menguasai semua seperti ini. Nah, tapi kita adalah dalam rangka mencoba. Nah, ini terminologinya Masumi nih, Pak Sayuti. Masumi itu berjuang dalam koridor yang namanya menggunakan instrumen-instrumen Barat. Masumi menggunakan instrumen-instrumen Barat. Yang namanya demokrasi ini kan instrumen Barat, seperti itu. Politik. Masumi enggak, dia mengambil jalur seperti itu. Dia tidak mengambil jalur yang sifatnya seperti yang diambil oleh DI. Dia tetap jalurnya adalah jalur konstitusionalisme. Kita bisa cek itu sejarah Masumi itu. Pada waktu dekret presiden, ya kan? Dekret presiden itu akhirnya Masumi mendukung dan dia meminta betul, ya kan? Pidatonya terakhir tokoh Masumi itu. Oke, sekarang kita itu maka wajib kita tunduk dan patuh pada seperti itu. Nah, oleh karena itu ini kalau udah bicara filsafat dia hilang. Nah, oleh karena itu menurut saya itu satu sisi. Satu sisi lain lagi, jadi nggak apa-apa kompetisi menjadi sinergi. Bisa juga bahwa tidak harus menyatu itu dalam satu badan, tidak harus. Ya kan, bisa juga adalah menyatu mensinergikan dalam yang namanya di parlemen. Bisa juga di parlemen. Tadi siapa yang mengemukakan tadi beliau dengan yang namanya dulu poros tengah. Ya. Poros tengah itu kan memenangkan, ya kan? Nah, yang aneh tadi seperti kata Pak Ustadz Sayuti, betul saya. Kalau kita betul pasal yang berdasarkan nilai-nilai Islam, dia harus dari atas ke bawah harus sama, nggak boleh dia deviasi. Di atas dia menentang PDIP, berkoalisi dengan PDIP, tapi di bawah di pilkada dia mendukung calon dari PDIP. Nah, ini nggak nyambung ini. Di atas dia menentang yang namanya calon non-Muslim, tapi di daerah pemilihan tertentu dia dukung Cina Kristen. Bahkan itu yang namanya akhirnya menghalalkan tadi tidak sesuai dengan syariah. Bahkan caleg gitu. Ideologi itu kan jalan itu adalah syariah. Nah, oleh karena itu saya setuju dengan Ustadz Sayuti. Untuk memilih ini maka perlu dewan waliyatul faqih lah kalau di Iran. Kalau di Iran disebut waliyatul faqih. Kalau kita ahlul ahdi wal ahdi. Kalau NU-nya ahlul ahdi wal ahdi. Yang milih pemimpin nggak boleh kita lepas
Pak, sekali satu aja. Kesalahannya kita meliberalkan cara pemilihannya. Model kayak itulah maka Kongres PAN berterbangan kursi. Yang memilih pemimpin itulah sudahlah para ulama kayak di Iran itu. Nah, kan? Masumi Ribon akan mengambil jalan saya.